Sahabat wanita, salam jumpa. Program Wanita Berpengharapan bersama saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda. Untuk kesekian kalinya saya hadir karena saya masih ingin berbagi informasi untuk Anda dan keluarga. Hari ini kita akan diingatkan lagi dengan informasi bahwa ada hubungan erat antara pola makan dan kesehatan. Informasi ini akan saya bagikan di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua, seperti biasa, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran diselamatkan oleh anugerah. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada cerita tentang Ibu Lina yang berusia 47 tahun. Beliau punya 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Beliau dan suami bekerja di pabrik. Keduanya punya hobi yang sama, yaitu memasak dan makan. Seringkali mereka bercanda bahwa hobi mereka inilah yang membuat berat badan mereka terus bertambah. Mereka berdua juga senang memasak untuk teman-temannya yang juga menyukai masakan mereka. Sebenarnya Ibu Lina dan suaminya tahu kalau mereka berdua perlu mengurangi berat badan. Yang menjadi masalah, mereka tidak mau melakukannya. Mereka berpikir, mengurangi berat badan berarti tidak boleh makan terlalu banyak. Bagi mereka inilah bagian tersulit untuk dilakukan. Tapi mereka terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda jadi Ibu Lina, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Ibu Lina dan suami punya kenalan seorang dokter spesialis gizi. Mereka menghubungi dokter itu, dan dokter itu menyediakan waktu di rumah sakit di tempat kerjanya, karena dokter itu ingin menjelaskan secara lebih rinci mengenai hubungan pola makan dan kesehatan. Dokter itu menyatakan kalau semua orang suka makan. Bahkan ada kelompok orang yang menyukai 1 atau 2 makanan tertentu saja. Intinya, semua orang suka makan. Tapi yang terpenting, semua orang butuh pengaturan pola makan. Bagaimana pola makan bisa mempengaruhi kesehatan? Pertama-tama perlu kita pahami, apa yang kita makan punya pengaruh yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Misalnya, kalau seseorang makan dalam jumlah yang besar 1 kali, maka orang itu hanya akan merasakan akibatnya setelah dia selesai makan. Mungkin dia merasa ngantuk, sehingga kesulitan untuk melanjutkan kegiatannya. Tapi kalau terus-menerus makan dalam jumlah banyak, 3 kali dalam sehari, maka akan muncul efek jangka panjang yang cenderung lebih permanen, seperti berat badan berlebih atau masalah kesehatan lainnya. Salah satu faktanya adalah orang-orang yang berusia di atas 30 tahun akan lebih mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam proses metabolisme dalam tubuh ketika seseorang mencapai usia itu. Ketika mencapai usia 30 tahun, kebanyakan orang juga lebih jarang berolahraga dibandingkan ketika mereka masih muda. Fakta lain, orang-orang berpostur tinggi memang bisa makan lebih banyak dibandingkan orang-orang berpostur pendek seusianya, tetapi berat badan tidak bertambah. Hal yang terpenting dari semua ini adalah mari mengurangi makan dan rajin berolahraga supaya berat badan tidak semakin berlebih. Kebanyakan orang terbiasa makan dalam porsi yang banyak, sehingga sulit untuk mengurangi porsi makannya. Banyak orang ada dalam kelompok ini. Dokter gizi teman Ibu Lina dan suami juga menasehatkan, ketika mencapai usia 30 tahun, sangat penting bagi seseorang untuk mengontrol pola makan dan rutin berolahraga.
Jadi ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menghindari makan dengan porsi yang terlalu banyak, khususnya makanan yang mengandung banyak lemak. Dibandingkan dengan protein dalam daging atau karbohidrat dalam nasi, lemak adalah kandungan makanan yang paling mudah menambah berat badan. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah rutin olahraga, khususnya bagi mereka yang sudah lebih dari 30 tahun usianya. Menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan, bisa dipastikan bahwa berat badan akan turun perlahan, tetap stabil, dan tetap sehat. Perubahan yang dilakukan secara bertahap seperti ini, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Seseorang memang harus mengubah kebiasaan makan dan olahraga mereka, sehingga mereka mencapai berat badan ideal. Sesudah itu, mereka juga perlu mempertahankan gaya hidup sehat. Dokter juga menjelaskan bahwa pola makan yang buruk dan berat badan berlebih bisa meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, artritis akibat tekanan yang berlebihan pada sendi, khususnya sendi lutut dan sendi panggul. Sebagian orang bahkan mengalami depresi akibat berat badan mereka yang berlebih. Pengobatan bagi orang yang depresi dengan berat badan berlebih biayanya tidak sedikit. Rugi sekali kalau kita harus keluar uang banyak untuk pengobatan, padahal semua situasi ini bisa dicegah dan dikendalikan. Mungkin kita berpikir kita bisa mengendalikan diri kita, tetapi ketika kita sudah kelebihan berat badan, semua menjadi terlambat. Seseorang yang makan terlalu banyak, jarang berolahraga, dan berat badannya berlebih bisa terkena penyakit diabetes. Gangguan ini terjadi secara perlahan seiring berjalannya waktu. Ketika diabetes sudah menjadi gangguan kita, penanganan diri kita membutuhkan waktu yang panjang dan uang yang tidak sedikit, bahkan mungkin kita membutuhkan pengobatan seumur hidup. Padahal kalau dicegah dari awal, kita makan secukupnya, olahraga teratur, kita makan makanan sehat, justru kehidupan kita bisa panjang dan jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi sahabat wanita, nasihat dan penjelasan dari Dr. Gizi ini perlu juga kita pahami bersama. Semua orang memang suka makan, tapi yang terpenting, semua orang butuh pengaturan pola makan. Kita perlu memahami apa yang kita makan punya pengaruh yang lebih besar dalam jangka panjang. Orang-orang yang berusia di atas 30 tahun akan lebih mudah mengalami kenaikan berat badan karena adanya perubahan dalam proses metabolisme dalam tubuh. Banyak orang juga di usia itu lebih jarang berolahraga. Ini peringatan dan pelajaran penting bagi kita. Mari makan dengan pola yang benar dan tetap rajin olahraga meskipun usia kita di atas 30 tahun. Meskipun kita termasuk orang yang berpostur tinggi di antara mereka yang sebaya, dan kita bisa makan lebih banyak dibandingkan orang-orang berpostur pendek, tetapi hal terpentingnya, mari mengurangi makan dan rajin berolahraga supaya berat badan tidak semakin berlebih. Sangat penting bagi seseorang untuk mengontrol pola makan dan rutin olahraga. Hati-hati, dibandingkan dengan protein dalam daging atau karbohidrat dalam nasi, lemak adalah kandungan makanan yang paling mudah menambah berat badan. Jadi yang perlu dilakukan, menghindari makan dengan porsi yang terlalu banyak, khususnya makanan yang mengandung banyak lemak. Rutin berolahraga juga perlu dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan tetap mengatur pola makan. Yang diperlukan adalah berat badan turun perlahan dengan stabil dan tubuh tetap sehat. Perubahan pola ini perlu dilakukan secara bertahap dengan niat yang besar supaya menjadi suatu kebiasaan yang baik.
kita perlu mengubah kebiasaan makan dan olahraga sampai mencapai berat badan ideal dan tetap mempertahankannya dengan gaya hidup sehat. Pola makan yang buruk dan berat badan berlebih bisa meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan artritis, bahkan depresi. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mengatur pola makan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Sahabat wanita, pola makan dan kesehatan ternyata punya hubungan erat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kita tetap sehat dengan pola makan yang sehat juga. Jiwa kita juga perlu disehatkan dengan pelajaran yang akan kita dengar bersama dari Ibu Lilis Gantari, Diselamatkan oleh Anugerah. Kita akan menyimaknya setelah sebuah lagu berikut ini. Kekayaanmu, kau di
Sahabat, ketika terjadi gempa bumi dan tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat, banyak orang yang tertimbun reruntuhan bangunan dan tanah longsor. Ada ratusan orang yang meninggal dunia, dan ada banyak orang yang berhasil diselamatkan dari puing-puing rumah dan juga dari longsoran tanah. Regu penyelamat terus berusaha untuk mencari korban yang masih bisa diselamatkan. Berbagai alat dan juga upaya digunakan untuk menemukan korban yang selamat. Regu penyelamat juga menggunakan anjing pelacak untuk menyelamatkan orang yang mungkin masih terkubur dalam longsoran tanah atau bangunan. Tangis haru dan bahagia ketika seorang anak laki-laki berhasil diselamatkan. Keluarganya langsung memeluk dan bersyukur kepada regu penyelamat yang berhasil menyelamatkan anak laki-laki itu. Banyak nyawa yang telah diselamatkan oleh regu penyelamat ketika terjadi bencana alam, terjadi kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Regu penyelamat memang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tetapi, apakah regu penyelamat juga bisa menyelamatkan jiwa seseorang dari kematian yang kekal? Sahabat, setelah kematian tentu orang mengharapkan memiliki kehidupan yang kekal di surga, bukan? Tetapi, apakah orang bisa langsung ke surga setelah mati? Tentu saja tidak bisa. Karena semua manusia itu berdosa. Dan kita tahu, di surga tidak boleh ada dosa. Artinya, orang yang berdosa tidak akan bisa masuk surga, kecuali ada yang menyelamatkan. Menurut Anda, apakah manusia bisa diselamatkan dari dosa dan masuk surga setelah mengalami kematian? Sahabat, setiap orang berharap dan menginginkan masuk surga setelah kematian. Oleh sebab itu, orang akan berusaha keras melakukan apa saja, asal kelak bisa masuk surga. Ada orang yang selalu melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya agar bisa selamat dunia akhirat. Ada orang yang berusaha memberi banyak persembahan dalam bentuk harta agar jiwanya bisa diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal di surga. Manusia memang sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa, dan untuk membuang dosanya, orang itu melakukan doa, perbuatan baik, dan juga mempersembahkan harta miliknya untuk Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Apakah yang harus dilakukan manusia agar bisa diselamatkan dari dosanya dan akhirnya masuk ke surga? Sahabat, firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 menyatakan demikian. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia dari Tuhan Allah yang menciptakan kita. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Keselamatan kita peroleh bukan karena usaha atau kerja kita, tetapi itu adalah kasih dan karunia Allah Bapa. Dan karunia itu terjadi karena Allah mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia binasa karena dosa-dosanya. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sahabat, inilah rahasia mengapa kita mendapatkan karunia atau anugerah keselamatan dari Allah. Kita tahu sekarang rahasianya yaitu kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Allah tahu semua manusia telah berdosa dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman maut karena dosanya. Tuhan Allah rela memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa manusia.
Yesus sengaja dilahirkan ke dunia. Kemudian Yesus menderita oleh karena siksaan dan akhirnya mati di kayu salib. Dan setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus telah menerima hukuman di kayu salib sebagai ganti hukuman yang harus kita tanggung. Jadi, kita tidak perlu menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti dikatakan firman Tuhan tadi yang mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, bagaimana kita memperoleh keselamatan? Keselamatan kita peroleh bila kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah satu-satunya jalan kita menuju ke surga. Tak ada jalan yang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan kelak memperoleh hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan binasa atau menerima hukuman yang kekal karena dosa kita. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa-dosa kita akan dihapuskan dan akan diampuni. Tuhan tidak minta melakukan kebaikan agar kita masuk surga. Tuhan hanya minta kepada kita agar kita percaya kepada Yesus, Anak Tunggal Allah, yang rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Tuhan tidak minta kita mempersembahkan harta benda, kekayaan, uang sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk surga. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu saja kita harus hidup baik untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan persembahan berupa uang, harta, dan lain sebagainya yang kita miliki untuk pekerjaan dan pelebaran kerajaan Allah di bumi. Jadi perlu diingat bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan membawa kita ke surga, karena surga adalah kasih karunia atau anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu.
Sahabat wanita, fisik dan jiwa kita sudah disegarkan hari ini dengan semua informasi dan pelajaran pentingnya. Semoga badan kita sehat dengan pola makan sehat, jiwa kita juga sehat karena memahami kita diselamatkan oleh anugerah. Tetap nantikan kehadiran acara Wanita Berpengharapan di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.